Bisakah satu telur sehari mengubah kesehatan Anda setelah usia 60 tahun? Bagaimana jika kunci untuk merasa lebih kuat, tajam, dan sehat seiring bertambahnya usia sesederhana memecahkan telur untuk sarapan pagi Anda? Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil ini bisa mengubah cara Anda menua jika dilakukan dengan benar. Meski banyak dari kita pernah mendengar saran kesehatan tentang telur, ada fakta mengejutkan. Tidak semua telur baik untuk Anda, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun. Beberapa bahkan bisa lebih merugikan daripada menguntungkan. Siap menemukan bagaimana kebiasaan sederhana sehari-hari bisa mengubah kesehatan Anda? Ikuti kami saat kami mengungkap manfaat tak terduga dari makan satu telur sehari, dan 5 jenis telur yang perlu Anda hindari agar tetap bugar. Mari kita pecahkan kebenarannya. Jika Anda belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video. 4 manfaat kesehatan utama dari satu telur sehari. 1. Otot lebih kuat, tetap aktif dan mandiri. Seiring bertambahnya usia, otot kita secara alami melemah. Suatu proses yang disebut sarkopenia, membuat aktivitas sehari-hari seperti menaiki tangga atau menggendong cucu jadi lebih sulit. Banyak lansia kesulitan dengan tugas dasar, dari berdiri hingga berjalan jarak pendek tanpa kehilangan keseimbangan. Tapi ada harapan. Bagaimana jika sesuatu sesederhana telur bisa membantu memutar balik waktu? Telur adalah sumber protein hebat, menyediakan 9 asam amino esensial yang dibutuhkan otot untuk pulih dan tetap kuat. Penelitian dari Jurnal Gizi Klinis Amerika menunjukkan bahwa lansia yang cukup mengonsumsi protein lengkap, seperti yang ada di telur, kehilangan massa otot lebih lambat dan bahkan bertambah kuat seiring waktu. Satu studi menemukan bahwa lansia dengan asupan protein lebih tinggi 30% lebih kecil risikonya mengalami kelemahan fisik. Ambil contoh Budi, pensiunan guru berusia 65 tahun yang kesulitan dengan sakit punggung dan kaki lemah. Ia pikir istirahat akan membantu, tapi malah memburuk. Dokternya menyarankan menambah 1 telur ke makanan hariannya bersama makanan kaya protein lain. Dalam beberapa bulan, kekuatan Budi pulih, memungkinkannya menikmati berkebun lagi. Kepercayaan dirinya tumbuh bersama tanamannya. Seberapa sering Anda merasa kekuatan Anda berkurang? Bisakah sesuatu sesederhana telur membantu Anda mempertahankan aktivitas favorit? 1 telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, sempurna untuk menjaga otot Anda dalam kondisi prima. Ini cara mudah dan efektif untuk tetap aktif dan mandiri seiring usia. 2. Pikiran lebih tajam. Jaga ingatan Anda kuat. Seiring bertambahnya usia, kelupaan sesekali, seperti masuk ruangan dan lupa kenapa atau sulit mengingat nama teman, jadi lebih sering. Ketajaman mental sama pentingnya dengan kekuatan fisik. Tapi bagaimana jika sarapan Anda bisa membantu menjaga pikiran tajam? Telur kaya akan kolin, nutrisi yang berfungsi seperti busi untuk otak Anda. Kolin membantu memproduksi asetilkolin, zat kimia yang menjaga ingatan tetap utuh dan pikiran jernih. Penelitian dari Sekolah Kesehatan Masyarakat Harvard Th. Chan menunjukkan bahwa orang dengan asupan kolin lebih tinggi berisiko lebih rendah mengalami penurunan kognitif dan demensia. Selain itu, telur mengandung asam lemak omega-3 yang melindungi otak dari peradangan dan kondisi seperti Alzheimer. Saya ingat Sari, wanita 77 tahun yang menyadari ingatannya menurun. Ia lupa minum obat, ketinggalan janji, bahkan sulit mengenali cucunya. Keluarganya sangat khawatir. Lalu, putrinya membaca tentang manfaat kolin dan mulai menambahkan 1 telur ke sarapan Sari setiap hari. Seiring waktu, Sari jadi lebih waspada, ikut mengobrol dan tertawa seperti dulu. Keluarganya menyebutnya keajaiban kecil. Ingatan apa yang ingin Anda jaga saat bertambah tua? Solusinya sederhana. 1 telur sehari menyediakan sekitar 125 mg kolin, hampir seperempat dari kebutuhan harian lansia. Ini cara mudah menjaga pikiran tajam dan ingatan kuat. 3. Jantung lebih sehat, menepis mitos kolesterol. Selama bertahun-tahun, telur dicap sebagai penjahat kolesterol, dianggap menyumbat arteri dan merusak kesehatan jantung. Tapi bagaimana jika semua yang Anda dengar tentang telur dan jantung salah? Ilmu modern mengubah cerita itu. Telur tak hanya diam, mereka aktif meningkatkan HDL, kolesterol baik, yang membantu membersihkan kelebihan kolesterol dari darah Anda. Studi di Jurnal Asosiasi Medis Amerika menemukan bahwa orang yang rutin makan telur berisiko lebih rendah terkena penyakit jantung dibanding yang menghindarinya.
Bagi kebanyakan orang, makan satu telur sehari tak meningkatkan LDL, kolesterol jahat. Ini lebih tentang keseimbangan, bukan melarang telur sama sekali. Ambil contoh Joko, mekanik 66 tahun dengan kolesterol tinggi. Ia menghindari telur karena takut berakhir di UGD. Tapi meski berusaha, angkanya tak membaik. Dokternya menantangnya makan satu telur sehari dan mengubah sedikit pola makan. 6 bulan kemudian, Joko melihat perbaikan besar. HDL-nya naik, LDL stabil, dan tes jantungnya jadi yang terbaik dalam bertahun-tahun. Ia bahkan bercanda tentang kemajuan luar biasa-nya. Solusinya sederhana, tambah satu telur ke rutinitas harian Anda, rebus, orak-arik, atau poacet, dan lihat ia mendukung kesehatan jantung Anda. Mitos lama tentang telur tak lagi bertahan. Saatnya memikirkan ulang peran telur dalam diet sehat jantung. 4 tulang lebih kuat, cegah patah tulang. Seiring bertambahnya usia, tulang kita melemah perlahan, dan osteoporosis bisa membuat patah tulang jadi masalah serius. Tapi bisakah telur jadi kunci menjaga tulang Anda kuat? Telur kaya akan vitamin D dan kalsium, 2 nutrisi esensial untuk kesehatan tulang. Vitamin D membantu mengarahkan kalsium ke tulang, menjaga kepadatannya dan mengurangi risiko patah. Karena banyak lansia tak cukup terkena sinar matahari, sumber utama vitamin D, telur jadi salah satu opsi makanan alami yang langka. Setiap telur menyediakan sekitar 41 IU vitamin D, dan bersama kalsiumnya, telur membantu membangun ketahanan tulang. Saya ingat Wulan, janda 80 tahun yang patah pinggul setelah jatuh. Osteoporosis melemahkan tulangnya, dan pemulihannya tampak tak pasti. Bersama perawatannya, kami tambahkan satu telur ke pola makan hariannya. Beberapa bulan kemudian, pemindaian kepadatan tulangnya menunjukkan perbaikan, dan ia bergerak lebih cepat dari perkiraan. Apa artinya bagi Anda untuk tetap bergerak dan bebas patah tulang seiring usia? Solusinya sederhana. Makan satu telur sehari membantu menutup kekurangan vitamin D dan mendukung tulang Anda tanpa suplemen rumit. Ini kebiasaan kecil yang bisa berdampak besar pada kesehatan tulang Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekilas tentang apa yang akan datang. Jadi, satu telur sehari bisa meningkatkan kekuatan otot, mempertajam daya pikir, melindungi jantung, dan menguatkan tulang Anda. Cukup mengesankan untuk sesuatu yang muat di telapak tangan, bukan? Tapi sebelum Anda ke kulkas, ada hal penting, tidak semua telur sama. Beberapa bisa merusak manfaat ini dan bahkan membawa risiko kesehatan. Di bagian berikutnya, saya akan ungkap 5 jenis telur yang harus Anda hindari jika berusia di atas 60 tahun. Tetap ikuti saya, ini bisa jadi kunci untuk hidup sehat, bukan mempertaruhkan kesehatan Anda. 5 jenis telur yang harus dihindari setelah usia 60 tahun. 1. Telur retak. Bom waktu tersembunyi. Bayangkan sebuah telur di kotak Anda dengan retakan kecil, hampir tak terlihat. Anda mungkin berpikir, tak apa, saya masak cepat saja. Tapi retakan itu bisa jadi bahaya tersembunyi. Telur retak seperti pintu terbuka bagi bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Kulit telur seharusnya melindungi, tapi jika rusak, kuman bisa masuk dan berkembang biak cepat, bahkan di kulkas. Bagi lansia, yang sistem imunnya tak lagi sekuat dulu, ini masalah serius. Salmonella bisa menyebabkan mual, muntah, dan demam, sementara E. coli bisa memicu masalah ginjal. Data dari Pusat Pengendalian Penyakit AS melaporkan lebih dari 1,35 juta kasus Salmonella setiap tahun di AS, dengan lansia lebih berisiko mengalami komplikasi parah. Saya pernah merawat Pak Surya, pria 72 tahun yang dirawat berhari-hari setelah makan telur retak yang ia kira aman. Risiko apa yang mungkin ada di kulkas Anda sekarang? Solusinya sederhana. Periksa setiap telur sebelum membeli dan buang yang retak, tanpa terkecuali. Simpan di kotaknya pada suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Kebiasaan kecil ini membantu Anda terhindar dari keracunan makanan dan tetap aman. 2. Telur setengah matang atau kurang matang. Risiko kuning cair. Telur rebus setengah matang dengan kuning cair keemasan mungkin terasa sempurna untuk sarapan, nyaman dan lezat. Tapi bagian cair itu bisa membawa risiko tersembunyi. Telur yang kurang matang bisa mengandung Salmonella, yang bertahan jika telur tak mencapai suhu dalam 71 derajat Celcius.
Bagi lansia, infeksi ringan pun bisa cepat menyebabkan dehidrasi atau komplikasi lebih serius. Kementerian Pertanian AS memperingatkan bahwa salmonella tak hanya ada di kulit telur. Kontaminasi bisa terjadi sebelum telur diletakkan. Saya pernah membantu Burina, wanita 68 tahun yang suka kuning cair. Setelah menikmatinya, ia menderita kram dan demam. 2 minggu kemudian, ia masih pemulihan. Apakah Anda bersedia mempertaruhkan kesehatan demi sarapan? Solusinya sederhana. Masak telur hingga kuning dan putihnya padat. Targetkan suhu dalam 71 derajat Celcius atau lebih. Jika Anda suka tekstur cair, pilih telur pasteurisasi yang aman dimakan mentah atau setengah matang. Keamanan tak harus mengorbankan hidangan favorit Anda. 3. Telur pidan, jebakan sodium. Bayangkan telur pidan, gelap, seperti jeli, dengan kuning kehijauan yang lembut. Delikasi Asia ini diawetkan dengan garam dan abu, mungkin terlihat eksotis, tapi ada risiko tersembunyi. Telur pidan penuh sodium sering mengandung lebih dari 500 mg per telur, jauh lebih banyak dibanding telur segar. Bagi lansia, sodium tinggi ini bisa memperburuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan beban ginjal. Studi menunjukkan bahwa sodium berlebih meningkatkan risiko stroke hingga 20% pada lansia. Plus, beberapa resep tradisional mungkin mengandung logam berat seperti timbal. Saya pernah punya pasien, Bu Lestari, 70 tahun, yang berhenti makan pidan, dan dalam hitungan minggu, tekanan darahnya membaik signifikan. Apa yang tubuh Anda katakan tentang kebiasaan Anda? Pilihan terbaik adalah tetap pada telur segar dan lewati yang diawetkan. Jika sesekali ingin mencoba, jadikan itu langka dan pastikan bebas timbal. Jantung dan kesehatan Anda akan berterima kasih. 4. Telur goreng minyak banyak. Pelaku renyah. Telur goreng dengan minyak banyak, renyah, keemasan, dan sangat lezat. Mereka seperti anak nakal di dunia telur, menawarkan rasa yang sulit ditolak. Tapi kerenyahan itu datang dengan konsekuensi serius. Menggoreng telur dalam minyak panas menciptakan racun berbahaya seperti benzopiren dan HCA yang terkait dengan kanker dan penyakit jantung. Ditambah lemak trans dari minyak meningkatkan kolesterol LDL, menyumbat arteri, dan menambah risiko bagi lansia. Studi di jurnal medis Inggris menemukan bahwa orang yang rutin makan gorengan punya risiko 28% lebih tinggi terkena masalah kardiovaskular. Saya pernah bekerja dengan Pak Agus, 64 tahun, yang suka telur goreng. Setelah beralih ke telur panggang, kolesterolnya turun, dan ia merasa lebih ringan dan bertenaga. Apa harga sebenarnya dari gigitan renyah itu? Solusinya sederhana. Coba rebus atau poah telur untuk nutrisi sama tanpa efek buruk. Jika ingin renyah, gunakan air fryer sebagai alternatif sehat. Makan sehat tak berarti kehilangan rasa. 5. Telur berembrio, balut tantangan pencernaan. Balut, telur bebek berembrio dengan janin kecil di dalamnya, adalah makanan populer di tempat seperti Filipina, menawarkan petualangan penuh protein. Tapi bagaimana jika petualangan itu berujung masalah? Diinkubasi di kondisi hangat dan lembab, balut bisa jadi sarang bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli. Bagi lansia, ini seperti rolet bakteri, dan risikonya lebih tinggi. Lalu, ada faktor pencernaan. Tulang kecil dan jaringan di balut bisa sulit dicerna perut, terutama seiring usia. Tambah kolesterol ekstra, dan itu jadi ancaman 3 kali lipat. Saya kenal Pak Dedi, 67 tahun, yang mencoba balut saat bepergian dan akhirnya kembung serta tak nyaman berhari-hari. Apa yang siap ditangani perut Anda? Pilihan lebih aman adalah tetap pada telur biasa, segar, dimasak, dan sederhana. Mereka beri semua manfaat tanpa risiko. Tubuh Anda layak dapat yang lebih baik. Cara sederhana menikmati telur dengan aman. Sekarang Anda tahu telur mana yang harus dihindari. Bagaimana membuat telur baik bekerja untuk Anda? Ada banyak cara sederhana dan aman menikmati telur tanpa risiko. Coba rebus keras untuk camilan cepat, hanya Oktober 12 menit di air mendidih pelan. Orak-arik dengan sayuran untuk makanan lembut penuh nutrisi, atau poah untuk gigitan ringan tanpa minyak, 3-4 menit di air mendidih pelan dengan sedikit cuka. Cara ini jaga semua manfaat sambil hilangkan risiko. Mana yang akan Anda coba dulu? Anda telah belajar banyak tentang manfaat dan risiko telur, dari menguatkan otot hingga melindungi jantung dan tulang.
Anda juga tahu telur mana yang harus dihindari dan cara teraman menikmatinya. Sekarang, kami ingin dengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda praktikkan dalam hidup Anda? Tulis komentar di bawah dan beritahu kami. Jika suka video ini, tinggalkan komentar Anda, dan jangan lupa suka, bagikan, serta langganan kanal YouTube kami untuk tips dan wawasan kesehatan lainnya. Terima kasih telah menonton.